warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kurang semangat ya. Ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala aydan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 18 Juni 2025, kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bertatap muka untuk menuntut ilmu, untuk menggugurkan kewajiban kita memenuhi panggilan Allah, yaitu mendapatkan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jamaah semua dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan kajian tema pada minggu yang lalu, yaitu larangan mengharapkan kematian, dan juga melanjutkan ya bab yang ke-69 yang berkaitan dengan ujillah, ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran larangan untuk mengharapkan kematian. Bukan berarti ya kematian itu dapat dihindari, bukan. Karena dalam ayat Al-Quran jelas sekali setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.
Namun kita sebagai orang muslim tetap harus berhusnudzon, tetap harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umur itu hakikatnya dari Allah. Syariatnya kita bisa dalam artian umur kita tetap dalam artian mati itu pasti ada. Jangan mengharapkan kematian itu datang ke dalam diri kita. Sebelum memang itu sudah waktunya, pasti kita berharap panjang umur. Nah, saya akan melanjutkan berkaitan dengan hadis. Kalau minggu lalu Al-Qur'annya. Mudah-mudahan masih ada materinya di handphone para jamaah semua. Kita sudah memasuki hadis yang ke-584. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali ada seorang dari kalian mengharapkan kematian lantaran akibat musibah menimpanya. Terkadang jamaah semua, musibah, ujian, cobaan yang menimpa kita bertubi-tubi ya, menyebabkan diri kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suka ada peribahasa, ya Allah begitu beratnya musibah ujian yang kita terima, matikan saja ya Allah daripada aku harus menambah beban penderitaan ini. Terkadang begitu. Kenapa? Karena ya ada rasa dalam diri kita tidak yakin terhadap keputusan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau begitu, kenapa? Karena begitu beratnya ujian atau cobaan musibah yang kita terima. Makanya sebagai seorang muslim kita tidak boleh ragu, tetapi harus yakin terhadap rukun iman yang keenam. Yang terkadang kita lupa terhadap rukun iman yang keenam ini. Iman kepada Allah, yakinlah dengan sifat-sifat Allah. Kita meyakini itu. Iman kepada Rasul, malaikat Allah juga sudah kita yakini. Iman kepada Rasul dan juga kitab dan juga yaumil akhir sudah kita yakini. Dan yang paling penting dari semua itu selain iman-iman yang tadi, kadangkala kita lupa terhadap qada, iman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, segala keputusan baik itu ya keputusan itu baik ataupun buruk, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semua harus paham betul nih berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Qada adalah keputusan Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum manusia diciptakan. Jadi jamaah semua punya anak, punya cicit dan sebagainya, cucu, itu sudah ada sejak zaman azali. Itu ya, hasil dari sebuah keputusan Allah, prakteknya ada, disebut dengan qadar, ketentuan Allah, sesuai dengan miqdarin, ketentuan yang memang sesuai dengan Allah yang berkehendak. Bahasa Indonesianya qadar itu identik dengan takdir, gitu ya jamaah semua. Ya, takdir itu khawatir lupa, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kalau takdir yang tidak bisa diubah seperti penciptaan alam semesta, seperti datangnya kematian dan sebagainya, itu disebut dengan takdir mu'allaq, takdir mubrom.
Sedangkan takdir yang bisa diubah karena syariat atau usaha manusia itu namanya takdir mu'allaq. Seperti apa? Kebodohan, kepintaran, kaya, miskin, itu disebut dengan takdir ya mu'allaq. Kematian ya hakikatnya termasuk takdir mubrom. Gitu, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap bisa disyariatkan, bisa diusahakan, artinya dengan ikhtiar manusia. Dengan apa? Misalnya kalau sakit ya berobat, itu ya ke dokter, tidak pasrah, tidak berpangku tangan, tetap harus ada usaha. Makanya termasuk di sini, kalau misalnya kita ada sebuah doa di hadis yang kedua ini, hadis 584, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ini bukan berarti mengharapkan kematian menghampiri kita, bukan. Di doa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku ya Allah selama hidup ini bisa baik untuk aku. Itu jangan semua. Seandainya umur panjang, seandainya kesehatan ini bisa bermanfaat kepada diri hamba, maka ya hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Seandainya umur yang aku dapatkan ya Allah, kehidupan yang aku miliki ya Allah, itu ternyata ya tidak baik, maka wafatkanlah. Kalau seandainya dengan wafatnya itu baik untuk aku. Ini bukan mengharapkan kematian, tapi kembali kepada hakikatnya, baik hidupnya, buruk hidupnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang nih jamaah semua, ada orang tua, ada anak kita, nauzubillah, misalnya dalam artian kondisi yang luar biasa, kita butuh pengorbanan, sakit lama gitu ya. Karena apa? Dengan sakitnya itu terkadang membuat repot diri kita, ya, mungkin biaya dan sebagainya. Kita jangan mengharapkan orang tersebut meninggal. Seandainya dia panjang umur, maka panjangkanlah usianya kalau manfaat untuk dia. Seandainya ternyata dengan wafatnya itu baik, maka wafatkanlah gitu. Itu jangan semua, ini bukan mengharapkan dia meninggal, tapi pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba ikuti jangan semua. Allahumma, silakan. Ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tuh ya, kalau Allah memberikan panjang umur kepadaku dan ini bermanfaat untuk aku, ya mungkin dengan panjang umur dia bisa beramal, dia bisa bertaubat, dekat kepada Allah, panjangkanlah. Kalau misalnya dengan panjang umur ternyata madarat buat diri aku, misalnya dengan panjang umur mohon maaf dia banyak berdosa, banyak bermaksiat, lebih baik Allah ya matikan aku tapi dalam kondisi beriman, gitu kan? Kita makanya berharap kepada Allah panjang umur juga baik amalnya. Ini tidak termasuk kategori mengharapkan kematian. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya jamaah semua yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis panjang, hadis yang ke-587 ya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Nu'man memasukkan jarinya ke dalam telinganya. Jadi begini. Ya. Oke, jadi Nu'man bin Bashir memasukkan jarinya ke dalam telinga. Ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas.
Di antara keduanya perkara-perkara syubhat dan seterusnya. Ingatlah jamaah semua bahwa sesungguhnya kebaikan itu tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, maka baik jasadnya. Kalau misalnya hatinya buruk, maka jasadnya juga buruk dan seterusnya. Ini berhubungan dengan hati kita. Karena itu ketika berkaitan dengan apa? Dengan tadi mengharapkan kematian. Nah, ini hati kita berarti kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita masuk ke dalam bab berikutnya jamaah semua, yaitu uzlah. Saya agak lewat ya, uzlah. Ya. Oke, ini penting untuk uzlah nih ya. Apa sih itu uzlah? Saya belum share kepada dan ya. Uzlah itu apa? Dan latar belakang dari Al-Qur'an serta manfaat uzlah. Coba jamaah semua. Jamaah semua kira-kira seneng gak dengan keramaian? Hah? Keramaian tentu apa dulu gitu ya? Misalnya ada acara dangdut, seneng atau tidak? Hah? Ya, ya. Coba, ya ini Andi bisa jawab ya. Misalnya ada kegiatan tabligh akbar, keramaian kan? Seneng apa tidak itu? Senang. Di Kabupaten Bogor, di kota kan sekarang ada acara tuh hari jadi Bogor ya. Ada keramaian gak kira-kira? Ada. Ini contoh konkretnya begini jamaah semua. Tanggal 5 Juni kan di Pakansari ada dua fenomena menarik, betul nggak? Walaupun barangnya hujan gede, ya kan? Ada apa coba? Di park di sebelah barat itu ada namanya apa tuh Ngadulan. Ngadulan itu festival kan? Betul ya. Di sebelah timurnya ada Mountain Barat, betul nggak? Halo, ya ini saya dapat informasi dari sana dari F1C, enggak sana. Maksudnya ada dua kegiatan yang memang itu bersamaan waktunya. Satu festival Ngadulan, satu adalah nonton bola. Saya cek ternyata yang ramai yang mana kira-kira? Oh, bola. Ramai nggak keduanya? Ya sebenarnya keramaian, betul nggak? Betul ya, itu keramaian. Cuma berkaitan dengan ya tadi ini kan kita butuh namanya yang disebut dengan kontemplase bahasa filsafat, ya bahasa pemikirannya, merenung. Ini jamaah semua, mohon maaf bisa perusahaan saya sampaikan. Rasulullah ketika ada bingung, kemudian ketika apa butuh pencerahan dan sebagainya, Rasul kira-kira pergi kemana? Kemana? Ke masjid? Masjid belum seperti sekarang kita. Ke gua, betul nggak? Iya kan? Ke gua Hiro Jabal Nur kan luar biasa ya. Mau ngapain Rasul di sana? Hah? Nah, ini zaman semua. Jadi kadang-kadang di zaman sekarang kan ada kita menyendiri ke gua dan sebagainya, semuanya bersemedi. Oh itu Hindu dan sebagainya. Awas hati-hati. Sebenarnya itu merenung, mentafakuri, berpikir sejenak. Kan kita juga kadang-kadang perlu untuk apa? Menyendiri, betul nggak? Menyendirinya ya berpikir tentang apa yang sudah kita lalui, masalah yang kita hadapi. Barangkali kan ada pencerahan, apalagi di tepi gunung sambil ngopi sendirian di cawan burung ikan dan sebagainya, betul nggak? Nah, seperti di rumahnya Pak ada itu ada ikannya, ikan koi dan sebagainya, kan perlu perenungan. Nah, bahasa agamanya itu namanya uzlah, menyendiri untuk mendapatkan sebuah apa tuh inspirasi, mendapatkan sebuah pemikiran yang mendalam berkaitan dengan hakikat hidup. Ya, nah Rasulullah melaksanakan itu di Gua Hiro, Jabal Nur dan sebagainya. Untuk apa? Untuk merenungi hakikat hidup. Nah kita pun perlu seperti itu. Ya, hanya dalam ajaran Islam ada juga begini, ya. Uzlah sekali lagi mengasingkan diri demi menyelamatkan diri atau menghindari masyarakat yang banyak karena di situ terjadi maksiat. Saya ulang kembali, uzlah adalah mengasingkan diri demi menyelamatkan diri dari lingkungan masyarakat yang banyak berbuat maksiat, pelanggaran agama. Contoh, sebelum ya punten ya, dulu ada Islamic Center kan di Jakarta zaman Ali Sadikin ya, ada namanya Kramat Tunggak, pernah dengar nggak?
Nah, kan diubah menjadi apa? Islamic Center. Itu kan structure kan. Kalau orang lewat sono kiri kanan, waduh bingung kita nih. Ke sono ada, di sini ada. Gimana ya caranya yang menghindarinya? Gitu kan? Nah, itu kan ketika dia hadir di situ, dia keluar dari tempat itu. Namanya adalah uzlah, mengasingkan diri. Karena apa jamaah semua? Orang yang beriman ketika tinggal di situ, ya, maka perilaku masyarakat di situ yang buruk, maka dia akan kecepatan dosanya. Kenapa? Dia tidak berusaha, dia tidak mengajak kepada kebaikan. Maka sebaiknya bagaimana keluar dari lingkungan itu. Maka ada istilah hijrah. Gitu ya. Oke. Kemudian mungkin zaman semua pernah dengar kisah Ashabul Kahfi, ya kan? Ya, itu kan luar biasa, ya. Jadi Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, ya, segolongan pemuda, ya, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5 dan seterusnya, wallahu a'lam, ya, mengasingkan diri dari lingkungan kerajaan yang buruk dan sebagainya, sampai pada akhirnya ditolong oleh Allah, ya, agar dia selamat dari perbuatan yang buruk dari raja tersebut, maka mengasingkan keluar. Maka jangan semua kalau ada RT kita, RW kita yang tidak baik, ya kita asingkan diri, nggak apa-apa, diam di rumah dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori uzlah. Cuma Imam Al-Ghazali mengatakan ada uzlah nihayah, ada uzlah bidayah. Jadi gini, kadang-kadang kita dalam keramaian, hati kita bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat. Ya Allah, saya berlepas diri dari kebiasaan masyarakat yang buruk. Itu ya, itu yang disebut dengan hatinya berkumpul dengan jasadnya berkumpul dengan masyarakat, tapi hatinya enggak. Itu disebut dengan uzlah bidayah, uzlah nihayah, mohon maaf. Tapi ada uzlah yang benar-benar dia menyendiri, enggak mau berkumpul dengan masyarakat, namanya uzlah bidayah. Jadi kita juga jangan seuzon, mungkin saja dalam lingkungan tersebut, oh dia mengasingkan diri, nggak mau gabung sama kita karena mungkin perilaku kita tidak baik, gitu. Ya jangan semua. Nah ini ya sekali lagi, uzlah itu adalah mengasingkan diri dari lingkungan yang tidak baik. Apa dalil Al-Qurannya? Silakan dibuka surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 50. Silakan mangga semua, jangan semua dibuka surah Az-Zariyat, ya, surah ke-51, ya, ayat 50. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka fafirru ilallah. Ya, bareng-bareng ya. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Silakan. Ini suaranya makin kecil. Mim mati bertemu mim hidup, apa hukumnya? Ikom apa? Ikom biguna apa ikom mimi? Ikom mimi atau ikom mislain. Jadi ditahan jangan semua. Lakum tadi 9 tuh minggunya. Nadhirum. Nah, tanwin bertemu mim baru namanya ikom bigun. Saya ulang kembali. Gunah jangan lupa. Inni lakum minhu nadhir
nadhirum mubin. Maka jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, ini ayat yang berkaitan dengan maka bersegeralah kembali kepada Allah. Kalau dalam bahasa akidah taubat, ar-ruju'u ilallah, fafirru. Ketika berbicara uzlah, maka hakikatnya kita mengasihkan diri dari perbuatan yang tidak baik, kembali kepada Allah. Itu disebut dengan fafirru ilallah, uzlah. Kemudian aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ya, itu zaman semua. Dari yang pertama berkaitan dengan uzlah. Maka di saat sekarang kondisi yang luar biasa, kemaksiatan yang begitu hebat, ya uzlah kita satu-satunya ya selain di Mekah dan Madinah adalah di masjid. Itu zaman semua. Karena masjid itu adalah sekali lagi tempatnya yang paling mulia di muka bumi ini. Maka kalau berbicara ke masjid, dimanapun kita berada, kondisi masjid apapun seperti apa, pasti hati kita itu tenang, damai dan sebagainya. Contoh sederhananya, walaupun di sebelah misalnya ada suara musik dan sebagainya, tapi ketika di masjid, insya Allah tenang hati kita. Fafirru ilallah. Dari yang kedua, jamaah semua, surah Al-Kahfi, maka. Nah ini surah yang ke-18 ayat 10. Nah ini jamaah semua ya. Surah Al-Kahfi itu adalah surah yang jamaah semua ya, yang sunnah dibaca di hari Jumat dan juga sunnah dibaca malam Jumat, bukan hanya surah Yasin, Kahfi. Bahkan punten, alhamdulillah di pesantren tempat tinggal saya sudah menjadi sebuah kewajiban malamnya Yasin ya, kemudian paginya adalah Kahfi. Terlepas dari keutamaan dan sebagainya, saya mencoba mengumpulkan supaya betul-betul memperkuat bahwa itu menjadi sebuah sunnah, sebuah amalan yang baik. Yang paling pokok jamaah semua 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ini tolong, ini amanah penting dari Rasul. Karena berkaitan dengan apa jamaah semua, kita tidak tahu di akhir zaman itu kapan munculnya. Salah satu orang yang akan diselamatkan dari fitnah Dajjal adalah orang yang membaca surah Al-Kahfi. 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir. Bahkan orang yang membaca surah Al-Kahfi itu dia akan mendapatkan 2 cahaya. Hadisnya sahih. Jum'ah yang pertama sampai Jum'ah yang berikutnya. Dan itu akan terjaga. Alhamdulillahilladzi, gimana awalnya? Anzala, saya akan lupa nih punten. Alhamdulillah. Oke sebentar. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sampai ayat terakhir ini karena berkaitan dengan dalil ini. Awal silakan semua kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, dari min ladun enggak? 1, 2, 3. Min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Satu doa yang sangat penting dan diamalkan
diamalkan, sunnah diamalkan ketika kita memohon petunjuk dari Allah ini. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya ini ya. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Saya mau tanya, pemuda-pemuda itu kenapa harus berlindung ke gua? Dikejar-kejar oleh raja yang zalim. Saya yakin zaman semua udah pernah membaca kisahnya 7 pemuda ini. Gitu ya. Ya. Sampai pada akhirnya ditidurkan di dalam gua tersebut selama kurang lebih 200 tahun. Dia pergi ke pasar setelah bangun. Kemudian ternyata di pasar ini uang tahun berapa? Ternyata dia ditidurkan oleh Allah dalam sekejap. Tapi ternyata waktunya 200 tahun. Selama di dalam gua itu, pemuda-pemuda tersebut berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Coba lihat arti doa ini. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami. Masya Allah. Ya mas semua punten kalau berbicara rahmat, bahasa sederhananya kasih sayang. Tapi sebenarnya Masya Allah, kalau kita kaitkan dengan makna rahmat itu riqatun fil qalbi allati atafadula wal ihsan. Kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita dengan berupa keutamaan-keutamaan petunjuk dari Allah. Nih datang ke sini kira-kira jamaah semua ini perlu perjuangan enggak? Perlu mengorbankan waktu? Iya, dan sebagainya. Ini kasih sayang. Kemudian ya wa ayyilana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus setiap urusan kami. Jamaah semua, kalau berbicara urusan, Masya Allah, apa kira-kira yang bisa menyelesaikan urusan supaya kita tenang? Satu sebenarnya mati. Selama jiwa kita masih hidup, urusan itu akan terus ada, betul atau tidak? Belum selesai urusan A, ada urusan yang baru, betul gak? Entah itu uang, entah itu kerjaan dan sebagainya, itu gak akan pernah selesai. Makanya dalam sebuah ayat yang lain Allah memberikan penjelasan, manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu senantiasa pasti dalam kondisi sibuk. Namun demikian, sesibuk-sibuknya kita di dunia, sempatkanlah kita untuk akhirat. Ya, ad-duha ada tuh, ya. Dalam surah Al-Alaq juga ada walal akhiratu khairul laka minal ula dan sebagainya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bukan usia nggak sampai 70 80. Nabi menyampaikan 60 sampai 70. Lebihnya bonus. Tapi kehidupan di akhirat itu abadal abidin, selama-lamanya. Maka kita memetik amal di sini. Ya. Dalil yang terakhir, surah Al-Kahfi, masih surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18 ayat yang ke-16. Maka dilihat semuanya jamaah semua. Boleh saya minum jamaah semua? Soalnya saya mendapatkan tenaga baru nih kayaknya, ya. Izin ya. Silakan. Ada yang membacakan salah satu jamaah surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 16. Maka mungkin perwakilan jamaah siapa? Nanti insya Allah mungkin saya akan coba ya, karena kegiatan kita dari sore ini, punten di kegiatan kajian saya boleh ada daftar hadir ya? Boleh ya, supaya saya punten saya tidak kenal saja dengan Pak Aziz, dan tidak kenal saja dengan Pak Doan, Doan, ya. Nanti saya pakai absen ya, tapi jangan kaget juga, jangan heran. Nih, mau usah kita jangan, tenang aja, ya. Di absen itu untuk mengetahui dalam artian saya kenal dengan Bapak semuanya. Boleh ya? Mulai nanti awal tahun ajaran baru ya. Awal tahun ajaran baru Juli nanti ya. Kebetulan tahun ajaran baru bangun sekolah ya.
Oke, silakan siapa yang mau coba, nanti kan gampang nanti ini mau dibaca oleh siapa. Coba Ustaz, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ya. Wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Jazakumullah, terima kasih Pak Dadan yang sudah membacakan surah Al-Kahfi ya. Mudah-mudahan sekali lagi janji Allah yang mendengarkan dan membaca Al-Quran itu berpahala sama. Amin ya. Ini berkaitan dengan Al-Kahfi kembali ya, segolongan pemuda yang terperangkap di dalam gua. Sekali lagi ya, gua Kahfi itu ada yang mengatakan berada di Turki, ada yang mengatakan di Jordania, dan seterusnya. Terlepas dari tempatnya di mana, tapi intinya ini fakta sesuai dengan kenyataan di lapangan ada Ashabul Kahfi itu. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, nah, wa idh tazaltumuhum, ada i'tazala. I'tazala itu uzlah kalau bahasa masdarnya. Ya, meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dan urusanmu. Jadi jamaah semua, ketika kita uzlah, menghindar dari masyarakat, walaupun kita menjadi suku terasing, diisolasi dan sebagainya, tapi karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mencukupi. Sederhananya begini jamaah semua, masih ingat ketika Rasulullah, keluarga Rasulullah diisolasi oleh kaum Quraisy di lembah Si'id? Ya, jadi barang siapa yang di pintu Mekah, pintu Ka'bah diumumkan bahwa masyarakat Quraisy, masyarakat Arab yang ada di Mekah dilarang memberikan makanan, berinteraksi kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nggak boleh pada waktu itu. Ya, tapi Rasulullah waktu itu diisolasi oleh masyarakat sekitar Mekah ini. Dan itu berlangsung 3 tahun. Apa yang terjadi? Allah memberikan balasan yang luar biasa, dalam artian surat pengumuman itu hancur, dalam artian tidak berlaku lagi dengan ulang dan sebagainya. Maka pada waktu itu pengumuman itu tidak berlaku lagi untuk keluarga Rasul. Berhubungan dengan apa tadi? Rasulullah untuk membela kebenaran, ketauhidan sampai diisolasi oleh masyarakatnya, oleh keluarganya. Maka kita sebagai masyarakat yang memang mungkin, mohon maaf, karena tidak mengikuti kebiasaan yang tidak baik, nggak masalah, jangan takut. Allah bersama kita, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan takut dengan pengucilan dari masyarakat kalau memang masyarakat tersebut tidak baik. Insya Allah ada kok, pasti ada yang baik, gitu ya. Kemudian berikutnya jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, hadisnya wa an Sa'id bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan ada 10 sahabat, ya, khulafaur rasyidin, kemudian salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghina. Ya, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghina. Ini, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa lagi kaya. Kayanya di sini adalah kaya hati.
Apa berhubungan dengan uzlah jamaah semua? Apa coba? Uzlah menyendiri, mengasingkan diri. Ketika mengasingkan diri, dia bertahanus, bermunajat, ya, berkontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah. Pasti dia tidak akan mukhalid, tidak akan bercampur dengan masyarakat. Maka dia akan memiliki keterbatasan ekonomi, akan memiliki keterbatasan interaksi, dan pada akhirnya dia tidak menjadi kaya gitu. Artinya kehidupannya serba kekurangan. Pasti kalau uzlah biasanya begitu. Kata Rasul, Allah mencintai, lebih mencintai orang yang bertakwa, ya, tapi dia kaya hati dan kaya hati. Apalagi mohon maaf, bukan berarti tidak melarang kaya umat Islam, maka menjadi anjuran. Betul enggak? Maka Rasul memberikan penjelasan kepada kita, ya, orang yang kaya dan juga dermawan itu luar biasa kedudukannya dalam pandangan Allah. Bahkan orang yang berdagang, yang jujur, kata Rasul itu akan bersamaku ma'i bil jannah. Saking pentingnya kaya untuk kebaikan agama. Itu jamaah semua. Bahkan saya sudah menyampaikan, kita boleh iri hati terhadap orang yang kaya. Dengan kekayaannya dia apa? Dia beramal, berinfak di jalan Allah. Itu ya. Hadis yang pertama saja jamaah semua. Tadi saya sudah diingatkan oleh Pak Ustaz Irfan, ada 10 menit, ada sesi tanya jawab. Enggak? Kalau berkaitan dengan uzlah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Uzlah itu kita menyendiri dari kesibukan dunia dan sebagainya, karena di sekitar masyarakat itu banyak yang kerusakan sebagainya, ya itu namanya uzlah. Enggak? Mohon maaf dari Pak Ustaz, kalau nggak salah tadi Pak Ustaz nyebutnya selama 200 tahun. Iya, betul. Setahu saya itu disebut di Al-Quran selama 309 tahun. Oh ya, siap. Ya. Oke, di dalam ayat Al-Quran memang itu tertera ya, cuman tahunnya itu berapa. Di hadis yang lain ada yang mengatakan beda sedikit dengan Al-Quran. Bukan beda dalam arti menguatkan masanya gitu. Memang di situ ada jelas ya berkaitan dengan 200 tahun itu pendapat. Tapi kalau dalam Al-Quran ya 300 sampai 9 ya. Ya betul. Ya itu koreksi mungkin ya. Jadi kita mengambil yang lebih yakin dari Al-Quran ya. 300 sekian ada tambahannya. Terkait dengan jumlahnya itu masih ada perbedaan pendapat ya. Karena ada yang mengatakan 7, 5 dan seterusnya. Tapi yang tahu hitungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas koreksiannya. Ada lagi mungkin? Ini berkaitan sama tasawuf tauhid, Pak Ustaz. Ya benar. Saya tuh masih jadi pertanyaan buat saya. Pemuda itu sih sebenarnya siapa Pak Ustaz? Sampai mereka tuh dikejar-kejar ya. Pasti kalau di benak saya pasti mereka itu orang-orang yang dari golongan kerabat kerajaan juga, tapi yang beriman. Berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, memang banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa pemuda-pemuda ini tidak dijelaskan nama-namanya ya, siapa nama-namanya. Ada yang mengatakan itu pada zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan pada zaman Nabi Isa dan sebagainya. Nah ini berbeda pendapat. Secara hadis tidak dijelaskan di masa siapa. Hanya dijelaskan dalam Al-Quran ini pemuda-pemuda tersebut ya memang sekali dekat dengan orang-orang kerajaan. Dalam artian kerajaan tersebut berbuat zalim, berbuat maksiat, sehingga pemuda-pemuda tersebut tidak kuat dengan kondisi kezaliman tersebut. Dan pemuda-pemuda itu sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Memang di sini disebutnya dengan agama tauhid gitu. Ya, tetap dalam artian dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tetap itu agamanya sebenarnya agama tauhid. Cuma dijelaskannya Islam gitu. Nah, ini uzlah ya. Jadi dia meninggalkan kemewahan dan sebagainya ya, karena raja tersebut banyak sekali berbuat kemaksiatan, akhirnya dia menghindar dari mana kerajaan tersebut. Dan bahkan mohon maaf, pemuda ini juga sering menentang, memberikan nasihat kepada rajanya, sehingga ini tidak disenangi oleh raja tersebut. Maka diperintahkan untuk mengejar mereka. Maka pada akhirnya mereka terperangkap, ya, artinya diam di tempat gua agar apa? Terlindungi dari kejaran raja tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tidak jelaskan nama-namanya siapa. Seperti Nabi Yusuf kan ada tuh di hadis-hadis Bunyamin dan sebagainya. Nama-namanya spesifik tidak. Menjelaskan di sana pemuda. Nah, ini inspirasi buat kita. Berarti pemuda itu di sini dijelaskan bahwa orang yang memang betul-betul dia dalam artian punya semangat untuk berdakwah gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan umur dan sebagainya tidak dijelaskan secara spesifik. Di dalam surah Kahfi memang ada 3 kisah ya berkaitan dengan Kahfi, gua ya 7 pemuda, Nabi Khidir dan juga ada Jan gitu ya. Makanya di sini disunahkan kita banyak membaca surah Kahfi ini gitu. Wallahu a'lam ya. Mungkin berkaitan dengan relevansi kesesuaian uzlah dengan kehidupan sehari-hari kan begini jamaah semua. Sederhananya begini, jamaah ada masalah dengan keluarga, dengan anak kita, gitu ya misalnya. Uzlah itu bukan diartikan lari dari masalah, bukan. Mengasingkan diri itu kita menyendiri untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Contoh, uzlah kita bisa malam hari keluar rumah untuk berdoa kepada Allah, tahajud dan sebagainya. Oh, itu namanya juga disebut dengan kategori uzlah. Nah, itu relevansi kesesuaiannya kita. Barangkali ketika nanti beruzlah di masjid kita menemukan, bisa jadi ketemu dengan orang baik, bisa jadi itu malaikat dan sebagainya memberikan pencerahan kepada kita. Nah, itu disebut dengan uzlah. Makanya kita betul-betul harus bisa menghindari orang yang berbuat mempengaruhi negatif kepada diri kita, entah itu lingkungan kerja dan sebagainya. Itu resikonya memang benar ketika kita mengasingkan diri yang biasa kita teman ngopi atau yang lainnya. Maaf, teman ngopi itu gak baik, mungkin diomongin bisa, dijauhin bisa dan sebagainya. Itu resiko dari sebuah kebaikan. Ya, maka kadang-kadang kita gini ya, saya juga pribadi nih, ada sebuah gini. Oh, saya mau berdakwah nih ke tempat yang tidak baik. Mungkin ada begitu ya? Pernah dengar nggak kayak gitu? Kita berdakwah ke tempat yang tidak baik. Contoh, mohon maaf, diskotik misalnya. Ya, itu termasuk dakwah. Kalau imannya kuat, oke. Tapi kalau imannya nggak kuat, apa yang terjadi? Kita bisa dibawa nggak? Bisa. Nah, di sini juga uzlah itu harus penting kita tanamkan bahwa kalau kita sudah siap dengan kondisi tidak terbawa dengan lingkungan kita, maka jangan sekali-kali untuk tercekur dalam kondisi kemaksiatan tersebut. Karena terkadang ada dalilnya, keterangannya, gitu ya, misalnya dakwah dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Karena dakwah juga ada tempat yang lebih baik daripada itu. Ada cara metode dakwah yang baik. Itu jamaah semuanya ya. Maka mengasingkan diri uzlah di saat kondisi yang tidak baik itu sangat penting ya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di 2 pekan berikutnya. Jamaah semua mudah-mudahan nih Pak Ustaz Irfan nanti malam Jumat depan kan ada kegiatan Muharram ya. Nah, kita datang ke sini untuk muhasabah ya. Malam Jumat kalau nggak salah, betul nggak? Tanggal 27 ya. Ya mudah-mudahan kita panjang umur dan bertemu kembali di tahun yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.